Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang jaringan seluler, prinsip jaringan, dan generasi jaringan seluler. Dengan anggota kelompok Adam Abdillah, Aldian Prasetyo, Mulyana, Nur Muhammad Asidiki, dan yang terakhir ada Wanda Kurniawidi. Pembahasannya yang pertama ada pengertian jaringan seluler, prinsip jaringan seluler, dan generasi jaringan seluler. Pengertian jaringan seluler. Mobile network atau jaringan seluler adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan antar pengguna secara nirkabel menggunakan gelombang radio. Jaringan ini didistribusikan di area daratan dengan setidaknya satu receiver tetap yang berperan sebagai stasiun. Jaringan seluler ini memiliki kemampuan untuk menghubungkan banyak pengguna sekaligus sehingga kita dapat terhubung dengan orang di berbagai wilayah. Dalam perkembangannya, jaringan teknologi telah melewati beberapa kali pengembangan teknologi yang cukup signifikan dampaknya. Selanjutnya, prinsip kerja jaringan seluler. Prinsip kerja jaringan seluler dapat dilihat pada gambar di samping ini. Prinsip kerja jaringan seluler pada gambar tersebut menunjukkan komponen utama suatu sistem seluler. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada BTS atau Base Transceiver Station. BTS merupakan bagian penting dalam cell site yang berfungsi mengalokasikan dan daya serta kode WALS yang akan digunakan oleh user. BTS memiliki peralatan fisik radio yang digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal ke user dan sebaliknya. Yang kedua ada BSC. BSC Base Station Controller. Pada dasarnya BSC merupakan suatu antena induk yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mendukung kontrol terhadap call processing, cell setup, atau call release. Yang kedua, melakukan kontrol terhadap proses software atau hard handoff. Yang terakhir, melakukan kontrol terhadap transmit power MS. Prinsip kerja jaringan seluler. Yang ketiga, handover atau handoff. Pada komunikasi seluler, istilah handoff merupakan proses transfer atau data session dari suatu kanal yang terhubung dalam satu inti jaringan ke kanal lain. Pada komunikasi satelit, istilah tersebut diartikan pengalihan tanggung jawab kontrol satelit dan satu stasiun bumi ke stasiun yang lain tanpa kesalahan atau loss, interupsi lainnya. Generasi jaringan seluler. Jaringan seluler 1G AMPS atau generasi pertama, teknologi jaringan 1G pertama kali ditemukan di Jepang. Pada tahun 1979, Nippon Telegraph dan telepon generasi 1G memanfaatkan teknologi VDMI. Teknologi koneksi 1G kemudian disebut sebagai NMT dan AMPS yang hanya mendukung komunikasi suara dengan kecepatan hingga 14,4 kbps. Yang kedua, jaringan seluler 2G atau GSM dan CDMI generasi kedua. Teknologi jaringan 2G diperkenalkan pada tahun 1991 di Finlandia yang ditandai dengan mulai digunakannya gelombang digital. Teknologi 2G ini disebut sebagai GSM dan CDMI yang telah mendukung pengiriman teks atau SMS dan suara sekaligus. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya generasi jaringan seluler. Generasi jaringan seluler yang ketiga yaitu 2G merupakan teknologi jaringan berbasis CPRS yang berada di antara teknologi nirkabel generasi kedua. Perbedaan utama antara 2G dan terletak pada implementasi pada switching dalam jaringan komputer. Yang keempat yaitu 8G. Teknologi ini merupakan peningkatan jaringan versi lanjutan dari 2G yang dikenal dengan 8G.
EDGE ini memungkinkan untuk mentransfer data dalam bentuk small package dengan kecepatan 48 kbps hingga 384 kbps. Selanjutnya yaitu generasi jaringan seluler 3G, generasi ketiga. Teknologi ini pertama kali ditemukan pada tahun 98 dan diperkenalkan tahun 2001 di Jepang dengan berbagai peningkatan untuk memberikan kualitas jaringan internet yang lebih baik. Teknologi ini mendukung kecepatan internet hingga 2 Mbps atau hampir 10 kali lipat lebih cepat dari teknologi 2G. Di era 3G, kita juga sudah bisa menikmati layanan serba online seperti live streaming, video streaming, game online, dan juga telekonferensi teknologi. 3G kemudian ditingkatkan lagi menjadi teknologi 5G yang mendukung kualitas jaringan kecepatan yang lebih baik. Selanjutnya, jaringan 4G, yaitu generasi keempat. Teknologi jaringan 4G ini pertama kali ditemukan pada tahun 2008 dan dikomersilkan di Stockholm, Swedia, Oslo, dan Norwegia pada tahun 2009. 4G ini memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat dibandingkan teknologi pendahulunya. 4G juga membawa sensasi menerima panggilan di atas frekuensi OLTE dengan kecepatan yang tinggi. Ini koneksi 4G bisa digunakan untuk berbagai kepentingan seperti perangkat IoT yang sekarang sudah mulai banyak digunakan dan dioperasikan mulai jaringan internet. Dan generasi kelima yaitu jaringan seluler 5G. Bahkan pertama kali di Korea Selatan pada tahun 2019. Kini teknologi 5G ternyata sudah bisa digunakan di Indonesia dengan Telkomsel dan XL Axiata sebagai pelopornya. Konektivitas yang cepat serta lebih responsif menjadikan teknologi ini akan sangat berguna dalam meningkatkan performa teknologi sebelumnya. Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.